Nah, minimum acceptance criteria yaitu accept if NPV highest than 0. Jadi, itu tadi, jarang sekali ya ada suatu investasi yang NPV sama dengan 0, itu jarang sekali ditemukan. Jadi yang ada adalah positif atau negatif. Ketika negatif berarti kita rugi, ketika positif berarti kita untung. Makanya minimum acceptance kriteria penerimaan minimalnya adalah ketika NPV lebih besar dari 0 atau positif. Ranking kriteria choose the highest NPV. Jadi kalau misalnya ada beberapa investasi, ada katakan 5 investasi, semuanya positif. Kita pilih mana nih? Seperti itu. Pilih yang tertinggi. Choose the highest NPV. Dari NPV, jelas ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke metode selanjutnya. Jadi kalau kita lihat ke modul, di situ ada yang namanya metode average rate of return. Cuman nggak saya masukkan di sini, karena saya pikir ini sangat mudah ya. Jadi tinggal average of return itu merupakan rata-rata. Seperti itu. Dan cara membagi rata-rata laba pajak dengan rata-rata investasi. Ini mudah ya. Jadi bisa diingat-ingat, nggak saya masukkan ke dalam slide. Bisa dilihat di halaman 4.8, 4,8, modul 4, halaman 8. Itu ada average rate of return. Jadi tinggal di rata-rata aja, seperti itu. Jadi, average rate of return ini mengabaikan nilai waktu uang. Seperti itu. Di sini, kelebihan dari NPV karena dia menghitung nilai waktu uang. Begitu ya. Itu sangat penting sekali. Makanya berkaitan dengan present value dan future value. Seperti itu. Nah, masuk ke metode berikutnya, yaitu the payback period method. How long does it take the project to pay back its initial investment? Jadi gini, ketika menghitung investasi dengan metode ini, kita melihatnya berapa lama proyek ini atau instrumen ini memberikan hasil seperti itu. Memberikan hasil yang dapat mengcover initial investment-nya atau cost-nya. Jadi katakan misalnya ada suatu proyek A, dia membutuhkan $100 seperti itu. Nah, metode ini menghitung berapa lama proyek ini dapat mengcover $100 initial investment tadi, seperti itu. Jadi hitungannya dalam tahun ya. Berapa lama seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih payback period itu? Payback period adalah jumlah tahun yang mana instrumen pada akhirnya dapat mengcover initial cost seperti itu atau initial investment. Memang payback period itu berupa tahun pada akhirnya. Seperti itu ya.
Kemudian jadi minimum acceptance kriterianya set by management, dalam artian nggak ada. Kalau tadi kan NPV bisa dilihat, ketika dia negatif, oh ini nggak menguntungkan, itu sudah menjadi standar umum. Tapi kalau payback period ini, nggak ada standar umumnya, seperti itu, tidak ada standar umumnya. Tergantung perusahaan, mau dia set minimum acceptance-nya, misalnya payback period minimal 2 tahun, misalnya seperti itu, nggak masalah, seperti itu. Tergantung dari manajemen. Kemudian ini ranking kriterianya. Nih ya, jadi minimum acceptance criteria set by management, ranking kriterianya juga set by management, seperti itu. Tapi pada prinsipnya seharusnya makin pendek makin bagus, seperti itu. Jadi misalkan ada proyek A dan proyek B. Proyek A membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengcover initial cost-nya. Sedangkan proyek B cuma butuh waktu 1 tahun. Otomatis lah ya, secara logika dasar lebih baik proyek B kan, seperti itu. Karena dalam waktu 1 tahun sudah dapat mengcover initial cost, sudah bisa diinvestasikan lagi kan initial cost-nya ini tadi, seperti itu. Padahal yang proyek A masih nunggu 3 tahun, seperti itu. Jadi pada umumnya the shorter the better, seperti itu. Kemudian nah, tapi memang secara perhitungan gampangan ini ya payback period method daripada NPV, karena dalam NPV kita harus menghitung nilai waktu uang, seperti itu, lebih ribet gitu ya. Ada discounted rate-nya, ada discount rate-nya, seperti itu, pangkat-pangkatan, sebenarnya memang lebih ribet secara matematis. Tapi payback period ini jelas ada jelas ada yang kurang menguntungkan, disadvantage-nya. Apa yang pertama? Yang paling penting adalah ignore the time value of money. Seperti average of return tadi, jadi dia mengabaikan time value of money, nilai waktu uang. Begini, katakan tadi ya contohnya proyek A dan proyek B. Sebentar. Katakan proyek A dia initial cost-nya 100, sama-sama 100 ya. Atau katakan 150. Dia dapat mengcover dalam waktu 3 tahun. Yang ini dapat mengcover dalam waktu 1 tahun. $150 tahun, 1 tahun. Nah, mungkin memang kalau kita lihat lebih menguntungkan B ya. Dia sudah 1 tahun kalau menggunakan payback period. Tapi belum tentu seperti itu. Kalau misalnya kita hitung menggunakan PV,